Jadi kita bisa perhatikan sama-sama dalam soal nomor 1 ada bacaan atau teks. Sebelum adik-adik membaca teks atau bacaannya, jadi alangkah lebih baiknya kita baca dulu petunjuk soalnya. Apa yang diminta dari soal nomor 1 yaitu ide pokok paragraf tersebut adalah, jadi nama lain dari ide pokok ada inti, ada pokok pikiran, ada gagasan pokok, gagasan inti. Karena kalau misalnya di dalam soal muncul tentang inti masalah, berarti sama yang ditanyakan dengan ide pokok. Cara pengerjaannya ada dua. Yang pertama, adik-adik bisa membaca secara keseluruhan, kemudian mencari yang mana inti atau ide pokok dari bacaan tersebut dengan cara melihat kata yang paling sering diulang atau apa yang paling sering dibahas dalam bacaan tersebut. Kemudian yang kedua, cara cepatnya adik-adik bisa melihat dengan cara menentukan letak kalimat utama. Jadi dari pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang cara menentukan kalimat utama. Jadi kalimat utama, saya ulang lagi, kalimat utama letaknya ada 3, ada di awal, akhir, dan campuran. Kalau campuran berarti awal dan akhir. Ketika kalimat utamanya berada di awal, berarti di mana adik-adik harus perhatikan? Adik-adik harus lihat dalam kalimat kedua. Ada apa dalam kalimat kedua? Jadi ketika di kalimat kedua ada repetisi. Repetisi artinya kata diulang atau kata berulang. Anggap saja di kalimat kedua ada kata pendidikan, kemudian di kalimat pertama ada juga kata pendidikan, itulah yang dinamakan kata berulang. Kemudian yang kedua ada rujukan. Apa yang dimaksud dengan rujukan? Rujukan adalah kata tunjuk. Yang mana yang masuk rujukan? Ada kata ini, itunya, dan tersebut. Kemudian kalau misalnya, Kak, kalau misalnya di kalimat kedua saya dapat repetisi atau dapat rujukan atau dapat dua-duanya, berarti bisa dipastikan kalimat utamanya berada di kalimat pertama. Bagaimana kalau kalimat utamanya tidak ada di awal, Kak? Di belakang. Berarti adik-adik langsung cek kalimat terakhir. Nah, di kalimat terakhir berupa kesimpulan secara keseluruhan atau misalnya ada konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimatnya itulah yang menunjukkan simpulan, yang mana ada kata oleh karena itu, dengan demikian, jadi, untuk itu, dan sebagainya. Jadi nah, atau misalnya di kalimat paling akhir tidak ada konjungsi antar kalimat tapi dia bersifat umum. Umum artinya di kalimat paling terakhir kalimatnya memang berupa simpulan, mewakili keseluruhan teks. Kemudian yang campuran apa? Gabungan dari awal dan akhir. Tapi biasanya kita fokusnya di kalimat paling akhir atau kalimat paling belakang. Jadi adik-adik boleh pakai cara ini. Kalau kakak sarankan kita pakai cara yang ini lebih cepat. Jadi bagaimana? Kita langsung perhatikan kalimat akhirnya. Di kalimat paling akhir, mana kalimat paling akhir ini? Jangan ada unsur paksaan bla bla bla. Di kalimat paling akhir kalau misalnya adik-adik baca, ini tidak berupa simpulan, atau di kalimat akhir tidak ada konjungsi antar kalimat yang berupa simpulan. Yang mana tadi yang kakak sebut, oleh karena itu dan teman-temannya. Berarti kalimat utamanya bukan di kalimat terakhir, pasti ada di kalimat pertama. Kalau misalnya adik-adik tidak yakin kalimat utamanya berada di kalimat pertama, cek di kalimat keduanya. Perilaku dalam makan timbul karena anak meniru atas apa yang dilakukan oleh anggota keluarga lainnya. Oh, kalimat kedua, sorry, kakak salah. Kalimat kedua, penyebab anak kurang nafsu makan, ada kata nafsu makan. Di kalimat pertama, ada juga kata nafsu makan. Jadi itu tadi yang kakak namakan repetisi atau kata berulang, kata yang diulang. Nah, kalimat utamanya ada dalam kalimat pertama. Sudah dapat kalimat utamanya, kita kembali ke soalnya. Yang ditanyakan ide pokok berarti cara cepatnya adik-adik perhatikan dari semua opsi dari alfa sampai error yang mana pernyataannya yang sama maknanya dengan kalimat pertama tadi. Itulah jawaban dari ide pokok. Kita cek sama-sama. Kan kalimat pertama, problema kurang nafsu makan sering terjadi pada anak. Opsi alfa, problem kurang nafsu makan pada anak. Bravo, perilaku anak kurang nafsu makan. Opsi bravo tidak. Charlie, cara mengatasi. Oke, tidak. Delta, suasana makan yang menyenangkan, tidak juga. Opsi error, jangan ada paksaan agar anak mau makan. Tidak, ini kan ada di kalimat terakhir ya. Jadi yang paling sesuai dengan kalimat pertama yaitu ada dalam opsi alfa. Problem kurang nafsu makan pada anak. Inilah jawaban dari ide pokok pada soal nomor pertama, soal nomor 1.